Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Muslimah Daily bersama saya Fatihani Zuhrub, perwakilan dari Biro Keperempuanan. Salam kenal teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seberapa penting wanita memiliki pendidikan. Tentu saja saya akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat hebat ini. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Mbak Moderator bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih Kak. Selain kuliah apa aja nih kesibukannya? Kesibukannya itu aku alhamdulillah kan sudah selesai sidang, tinggal menunggu wisuda. Jadi sebelum ketika aku masih kuliah juga aku freelance juga. Jadi guru private alhamdulillah masih berjalan private mengaji. Dan tapi aku di dalam naungan lembaga alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat sekali ya, skripsi sudah, tinggal menunggu wisudanya. Kira-kira kapan nih wisudanya Kak? Untuk bulan pastinya dan tanggal pasti itu memang aku belum tahu, dan angkatan aku juga belum tahu karena memang belum ada edarannya gitu. Dan kemungkinan mungkin di sekitar Agustus atau di bulan Oktober gitu sih. Oh seperti itu. Waktu kuliah kalau boleh tahu kakak ini ikut apa aja ya selain kuliah saja, atau ikut organisasi apa gitu? Alhamdulillah aku di SEBI di kampus ini aku banyak ikut organisasi gitu, karena aku memang suka organisasi, suka berdiskusi, suka sama-sama gitu sama teman-teman. Dan ketika aku maba sama seperti kalian, aku juga ikut satelit dan alhamdulillahnya aku di Biro Keperempuanan mungkin sama-sama teman-teman. Iya, alhamdulillah. Kemudian di tahun setelahnya aku masuk BEM di Kementerian Sospo, kemudian diamanahkan menjadi di kajian strategi, terus juga aku masuk forum perempuan dan alhamdulillah. Hebat sekali ya. Banyak. Iya, terus setelah itu di tahun setelahnya alhamdulillah SEBI ini terpilih menjadi koordinator forum perempuan wilayah BSJB dan aku menjadi koordinator alhamdulillah. Dan selain itu juga aku ikut komunitas yaitu Genbi SEBI maupun Genbi Dekom gitu. Ada ini belum Kak? Ada nentuin jodohnya belum? Karena kan sebentar lagi mau wisuda nih. Mungkin kalau misalnya untuk jodoh, nggak tahu ya jodoh itu kapan gitu, karena memang belum ada target. Mungkin target udah ada, aku menikah di tahun berapa gitu, itu udah ada. Tapi mungkin untuk saat ini masih belum ada mencari-cari jodoh gitu, karena masih ada hal yang harus aku capai, masih ada hal yang cita-citaku ada yang belum tercapai, dan itu cita-citanya harus tercapai sebelum aku memutuskan untuk menikah begitu. Berarti kakak ini ya mau jadi wanita karir dulu gitu? Iya benar banget, karena aku nanti ketika aku sudah menikah, aku punya goals, aku punya tujuan bahwa ketika aku udah menjadi ibu rumah tangga, aku stop dengan dunia pekerjaan, karena aku fokus untuk mengurus rumah tangga aku, mengurus anak-anak aku nanti bagaimana begitu. Makanya harus dikejar sebelum aku menikah. Betul sekali nih, pas banget nih sama judul kita pada hari ini, yaitu menjadi wanita yang berpendidikan. Nah, menurut kakak seberapa penting sih perempuan yang sangat bersemangat dalam pendidikannya itu? Kalau misalkan dalam seberapa penting itu tuh penting banget, karena ada hal-hal nanti yang akan dirasakan oleh si perempuan itu sendiri gitu. Dan yang harus kita sadari itu adalah kita harus muncul nih rasa semangat kita. Kalau misalnya kita nggak ada rasa semangat dalam mengajar pendidikan, itu pasti nggak akan ada gitu. Walaupun nanti kita punya privilege, misalkan orang tuanya itu mampu loh ngebiayain dia untuk kuliah, tapi kan dia nggak ada semangat, ya udah gitu, nggak akan bisa kuliah gitu. Dan dia memutuskan untuk udahlah kerja aja, ngapain sih kuliah kayak gitu. Banyak kok yang lulusan sarjana tapi masih pengangguran gitu. Maksud aku kenapa kita tidak mengubah mindset kita gitu? Yang sarjana aja masih ada yang pengangguran, apalagi lulusan SMA gitu. Pasti juga banyak peluang kita untuk menganggur gitu. Makanya dari rasa semangat kita timbulkan, dan nanti ketika seseorang itu punya rasa semangat, nanti akan muncul harapan. Maksudnya harapan, gue nanti mendidik itu melakukan pendidikan, tujuan gue pasti cita-cita gue apa gitu kan. Jadi ketika kita udah punya cita-cita, ketika kita udah punya harapan, kita tahu nih cara untuk menempuh cita-cita dan harapan kita. Dan misalkan salah satunya itu dengan cara berpendidikan, dengan cara kita berkuliah. Pasti kan kalau kita udah punya, aku mau jadi akuntan, aku mau jadi kerja di perusahaan, pasti kan kita cari tahu nih apa sih jurusan-jurusan yang
jurusan-jurusan yang bisa terpaut sama perusahaan itu. Misalkan jadi akuntan, jadi accounting, jadi financial. Berarti kan kita ngambil jurusannya jurusan akuntansi dong kayak gitu. Nah, Iya, jadi kan betul kita udah sekali. bisa benar. Dan ketika kita melakukan pendidikan itu bukan hanya pelajaran atau wawasan-wawasan terkait mata kuliah yang kita pelajari, tapi timbul juga karakter kita nanti akan dibentuk seperti apa, mental kita harus dibentuk seperti apa, terus minat dan bakat yang awalnya kita tuh nggak tahu minat kita apa sih, bakat kita tuh apa, dan soft skill apa sih yang sebenarnya itu kita punya. Tapi ketika di bangku kuliah, ketika kita ada di dunia pendidikan, oh ternyata aku punya lah bakat ini, ternyata aku punya lah skill ini gitu. Jadi pendidikan itu bukan hanya kita belajar aja mengejar wawasan yang di mata kuliah itu, jurusan itu, tapi ada soft skill yang dikembangkan dalam diri kita gitu. Betul banget ya Kak, apalagi perempuan ini akan menjadi seorang ibu ya. Benar sekali. Karena ibu itu adalah sekolah pertamanya anak-anaknya. Benar. Jadi peran perempuan dalam dunia pendidikan itu sangat penting sekali gitu. Jadi selain dia sebagai madrasatul ula bagi anak-anaknya nanti gitu. Dan yang pertama itu adalah wanita yang berpendidikan itu pasti bisa membangun atau bisa memperbaiki ekonomi di dalam keluarganya. Iya, betul. Benar. Lalu bisa menjadi generasi yang bagus ke depannya. benar sekali. Ya mungkin teman-teman kita semua mungkin ada teman-teman kita yang dia tuh mau kuliah tapi terkendala biaya gitu. Dan mungkin sekarang tuh banyak ya beasiswa yang bisa beasiswa yang bisa menampung anak-anak termasuk kampus kita gitu, karena kampus kita kan punya tujuan dalam satu keluarga tuh harus berkuliah, makanya diadakanlah beasiswa 100% ini, alhamdulillah gitu. Semoga ya Bunda Sebi semoga menjadi kampus yang berkah. Amin. Gitu sih. Terus juga selain bisa memperbaiki keekonomian keluarga, pendidikan juga bagi wanita itu bisa terjun ke dalam masyarakat gitu. Misalkan ketika dia sudah bekerja berkarir gitu, dia bisa menjadi pemimpin di satu perusahaan atau bisa menjadi pemimpin di satu komunitas yang manfaatnya sangat luar biasa gitu. Dan terakhir itu adalah wanita yang berpendidikan itu wanita yang bisa membangun atau mendidik anak-anaknya kelak dengan cara yang intelektual lagi. Betul, karena katanya kepintaran anak itu hampir kebanyakannya itu dari seorang ibu. Betul itu Kak? Mungkin ya ada penelitian seperti itu, karena kan anak-anak itu kan seorang anak itu pasti asuhnya dididik langsung oleh seorang ibu kan. Ya, betul, benar. betul. Karena kan kalau ayah itu interaksi ayah sama ibu kepada anaknya itu berbeda gitu, dan lebih banyak interaksinya itu adalah interaksi anak dengan ibu gitu. Maka dari itu ketika ibunya berpendidikan, kita tahu nih kita tuh pengen tahu nih ketika kan sudah menikah ya, pasti kan suami sama istri itu ingin menentukan anak kita tuh menjadi seperti apa, ya kan? Nah, jika seorang ibu mempunyai intelektual atau dia wanita berpendidikan, pasti dia pengen nih anaknya seperti ini, jadi dia tahu. Jadi bukan hanya let it flow aja, jadi bukan hanya udahlah ikutin alur aja udahlah ikutin perkembangan zaman itu enggak, tapi dia udah tahu nih, kalau misalnya anak menjadi seperti ini, berarti caranya seperti ini. Dan cara mendidiknya juga baik, dengan cara kalau misalkan dia dari kecil sudah diajarkan bagaimana kata-kata mannersnya, kata maaf, permisi, tolong dan sebagainya, itu tuh tahu gitu. Dan itulah ibu-ibu yang berpendidikan seperti itu. Jadi supaya menjadi melahirkan atau mencetuskan generasi-generasi yang lebih baik. Lebih baik ya. Nah, menurut kakak ini seberapa kuat sih hubungan wanita dengan pendidikan? Oke, seberapa kuat itu pasti kuat banget gitu, karena yang kita tahu bahwa pahlawan kita yaitu Muhammad itu pernah berkata kalau misalkan jika kita mendidik satu anak laki-laki, maka yang terakhir itu adalah anak satu laki-laki aja. Tapi sedangkan jika kita mendidik satu anak perempuan, maka akan melahirkan satu generasi gitu. Iya, berarti kan sangat berhubungan erat sekali gitu antara perempuan dan juga pendidikan gitu. Sangat besar. Benar sekali begitu. Karena yang tadi aku bilang, karena pada akhirnya itu nanti mungkin kita semua akan menjadi ibu rumah tangga. Tapi bagaimana kita bisa mengatur rumah tangga itu dengan baik, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita itu dengan baik itu. Makanya itu bisa dijadikan sebagai pendidikan, itu bisa dijadikan sebagai modal kita untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang baik. Ya, betul. Kalau kakak sendiri nih terinspirasi dari tokoh siapa hingga akhirnya menjadi
wanita yang sangat hebat dan mempunyai visi misi untuk kedepannya. Oke, aku tuh sekarang lagi suka sama Ibu Heni. Ibu Heni Sri Sundani kalau nggak salah. Nah, beliau itu adalah founder dari Anak Petani Cerdas. Itu Masya Allah banget, dan beliau tuh pernah ngisi di SEBI juga waktu Pro PK, Pro PK di tahun anak-anak tahun 2020, dan aku alhamdulillahnya berkesempatan menjadi moderator beliau. Moderator 2 tahun yang lalu ya? Iya benar. Dan itu tuh Masya Allah banget. Jadi kita bisa melihat dari Ibu Heni ini, beliau itu anak yang berasal dari perkampungan, berasal dari pedesaan, dan keluarganya itu bukan keluarga yang ideal, yang artinya ibu sama ayah itu sudah bercerai, dan Ibu Heni ini dia tinggal bersama neneknya dan juga bersama ibunya gitu, dan dalam kondisi ekonomi juga ya biasa aja gitu, bahkan dikatakan kurang mampu gitu. Berarti tingkat semangat Bu Heni itu sangat tinggi. Benar gitu. Itu tuh Masya Allah banget, inspirasi banget untuk aku gitu, karena maupun kita sekecil apapun atau hambatan itu, ketika kita punya kemauan, ketika kita punya keinginan dan kita berusaha untuk mewujudkan keinginan itu, pasti ada aja jalan untuk mencapai keinginan kita gitu, apalagi keinginan yang baik gitu. Jadi Ibu Heni itu dia tuh emang nggak punya biaya, tapi udahlah aku menjadi TKI dulu di Hong Kong. TKI. Ya, benar, jadi TKI itu beliau mengumpulkan uang, terus juga mendapatkan beasiswa di Hong Kong, dan akhirnya beliau kuliah di sana D3 dan juga S1. Itu kan suatu hal yang menjadi cerminan bahwasanya kalau misalnya kita punya hambatan biaya, ada loh cara-cara yang lainnya. Kalau misalnya kita belum dapat beasiswa, kita bisa kerja dulu, kita mengumpulkan uang dulu sambil kita mencari universitas yang akan mau kita masuki gitu. Kan sekarang ini banyak perempuan yang berpendidikan, terus di sekarang juga di kampus-kampus banyak banget ya perempuan-perempuan. Nah, menurut kakak ini, siapa sih perempuan di dunia ini yang bisa menjadi role model dalam pendidikan? Oke, sekarang banyak banget ya role model perempuan tangguh, perempuan pendidikan. Tapi bagaimana kita ingin mencari aja? Misalkan teman-teman tahu Maudy Ayunda, terus Shirley, kemudian Mbak Nana, itu kan Masya Allah banget kan, perempuan yang punya pendidikan luar biasa, semangat yang luar biasa. Kalau misalnya kita pengen punya semangat belajar kayak Maudy Ayunda, itu Maudy Ayunda bisa kita jadikan sebagai role model gitu, karena beliau itu kan suka banget kan belajar gitu. Makanya bagi kita yang merasa malas banget belajar, itu kita bisa menjadikan Maudy Ayunda sebagai role model kita gitu. Misalkan kita pengen berpikir kritis, kita ingin peduli kepada politik di Indonesia, kita ingin perkataan dan juga pikiran kita kritis, coba kita bisa melihat Banana gitu kan, yang Masya Allah banget, yang kesusunan katanya baik, public speakingnya bagus, terus juga critical thinkingnya oke banget gitu, terus juga banyak menginspirasi wanita-wanita. Terus juga bisa kita melihat Shirley itu kan, Mbak Shirley itu sebagai sosok yang penerus anak muda yang semangat juangnya gitu, baik dia di pendidikan, baik dia di karir, baik dia dalam pengembangan diri dia gitu kan, bisa jadi role model kayak gitu. Dan contohnya misalkan aku mempunyai role model aku yaitu Bu Heni gitu, karena Bu Heni itu punya misi yang luar biasa, itu adalah dia bukan hanya menjenjang pendidikan aja, dan dia tuh memikirkan bagaimana anak-anak di kampungnya. Jadi itu benar kan, mungkin kita nih kuliah ini atau kita berkuliah itu pengen dapat pekerjaan yang bagus, pengen bekerja di perkantoran, pengen bekerja sesuai bidang profesional yang kita mau dan mendapatkan fee yang tinggi gitu. Tapi sedangkan Bu Heni ini tidak seperti itu gitu. Bu Heni itu punya cita-cita menjadi seorang guru gitu. Dan beliau itu memang tercapai cita-citanya, tapi beliau itu kembali lagi ke kampungnya untuk apa? Untuk mencerdaskan anak-anak yang ada di kampungnya. Betul. Hebat sekali. Berarti kita itu harus melihat diri sendiri untuk mencari seperti apa role model yang cocok untuk kita. Iya, benar-benar. Banyak sekali sekarang inspirasi role model wanita yang baik. Hebat sekali. Nah, udah di akhir nih Kak, boleh nih closing statement dari Kakak untuk kita perempuan-perempuan yang hebat agar menjadi wanita yang sangat hebat dari sebelumnya. Oke, para wanita semuanya, ayo kita tunjukkan, kita tentukan apa sih harapan kita, apa sih goals kita, apa sih tujuan kita. Ketika kita sudah menentukan tujuan dan juga harapan dan juga goals kita ke depan itu, nanti pasti kita akan bisa menemukan juga cara-caranya. Dan ketika kita sudah menemukan cara-caranya, pasti kita itu akan berusaha dan akan melakukan cara-cara tersebut untuk mencapai goals kita gitu. Jadi penting sekali teman-teman semuanya mempunyai tujuan dan juga harapan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, wanita yang hebat, seperti itu sih.
Jadi harus tetap semangat untuk kedepannya. Betul. Cukup sekian mungkin dari kami, dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata nih Kak. Boleh ditutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.